Jadi intinya kalau kita ini, amal kita ini ingin diterima oleh Allah, yang pertama kudu ikhlas ya, yang kedua harus mengikuti Rasul, dan yang ketiga adalah makanan kita ini harus jelas halal, gak boleh yang mustabihat apalagi yang haram. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ini kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi saat itu hadis tentang niat ini berkaitan, ada kaitan eratnya dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ada seorang wanita bernama Ummu Qais. Dan Ummu Qais ini adalah wanita yang cantik. Dan orang hijrah ini rela meninggalkan keluarganya, ya, ada yang meninggalkan istrinya atau yang mereka masih bujang, kemudian mereka yang ingin mendapatkan siapa? Ummu Qais. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Atau juga yang ada berkeinginan orang ketika hijrah ke Madinah itu apa? Madinah ini adalah tempatnya relatif lebih subur daripada Makkah. Orang-orang Makkah ini orang-orang saudagar, orang pedagang. Orang-orang Madinah ini rata-rata adalah petani, ya kan? Mereka adalah mengolah ladang, mengolah pertanian. Ya, hijrah dan macam-macamnya. Ya, hijrah, apa itu hijrah? Hijrah ini arti istilahnya adalah pindahnya seorang muslim dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ini hijrah, yang makna hijrah secara syar'inya ini adalah hijrah lebih kepada tempat, yaitu hijrahnya seorang muslim dari negeri kafir. Nabi hijrah dari Makkah yang waktu itu berisi dengan orang kafir musyrik, ya, orang musyrik, kemudian hijrah ke Madinah. Di sana ada satu perjanjian dengan orang-orang Ansor, yaitu apa? Bai'ah Aqabah 1 dan 2, kemudian dilanjutkan dengan hijrah kemana? Ke Madinah, ke Yathrib, yang dimana diawali dengan masuk Islamnya orang-orang dari Madinah, dari Yathrib ini. Kemudian mereka mengajukan perjanjian dengan Nabi, ya, mengadakan satu baiat, kemudian di sana Nabi akan dijamin kehidupannya. Kemudian hijrah ini ada 3, ya. Yang pertama adalah hijrah makaniyah atau hijrah tempat, yaitu apa? Meninggalkan tempat yang kufur atau maksiat menuju tempat yang islami dan taat. Ini hijrah, hijrah secara tempat. Makanya Nabi pernah bersabda, ya, iyyakum wa khadra'id diman, jauhilah oleh kalian wanita cantik, apa? Khadra'ad diman, ya, bukan saya ini wanita cantik yang ada di tempat yang tidak baik. Hijrah amaliyah, hijrah amal adalah meninggalkan maksiat. Dan ini yang penting. Ada hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim ini adalah adalah seseorang yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi intinya muslim sejati itu adalah muslim yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Lisannya tidak menyakiti, lisannya tidak menyinggung saudaranya, kemudian tangannya tidak berbuat yang tidak baik, tidak untuk mencuri, tidak untuk berbuat kasar, memukul dan seterusnya. Itulah hijrah amaliyah. Kemudian beliau lanjutkan hadis itu, lafadznya wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan maksiat. Maka itulah hijrah saat ini. Barangkali kita sudah berada di tempat yang aman, kemudian tempat kita mau sholat kita nyaman, ya kan? Kemudian kita didukung oleh kondisi-kondisi, ada orang-orang Islam banyak, saudara-saudara kita, sehingga kita tenang dalam melakukan aktivitas ibadah. Maka kita tidak perlu artinya hijrah dari tempat itu. Yang penting adalah hijrah amaliyah, hijrah meninggalkan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nabi juga bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, karena Fathu Makkah sudah ditaklukkan.
Ya, maksudnya di sini adalah Fathu Makkah, orang Makkah tidak perlu hijrah lagi keluar Makkah. Sehingga apa? Karena Fathu Makkah sudah ditaklukkan oleh orang yang beriman. Ya. Kemudian hijrah yang ketiga adalah hijrah hamil, pelaku maksiat menjauhi dan meninggalkan ahli maksiat. Yaitu hijratul amil, maksudnya amil ini adalah pelaku. Maksudnya pelaku di sini adalah pelaku maksiat. Kita tidak perlu berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat, yang maksiatnya ini sangat terang-terangan, ya, karena keburukannya ini akan lebih besar daripada kebaikan yang kita dapatkan, ya. Atau orang yang kejahatannya ini sudah membahayakan, maka kita tidak perlu. Nabi mengatakan almaru ala dini khalilihi, falyanzur ila man yukhalil, falyanzur man yukhalil. Seseorang ini berdasarkan agama teman karibnya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Oh, Ustadz Eko bertemannya dengan Ustadz Mustain, dengan Ustadz Amar. Oh, berarti dia orang baik. Ini patut kita temani. Ya. Berarti nggak ada ruginya kita berteman dengan mereka. Ya, seperti itu. Tetapi kalau orang dia berteman dengan ahli maksiat, ya orang yang dengan terang-terangan, dia adalah orang yang harus kita jauhi. Makanya apa? Awas, hati-hati. Seorang ulama ya bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan tentang pertemanan orang yang baik dengan yang buruk. Beliau mengatakan apa? It'amul fasik i'anatun ala fiskihi. Berteman dengan orang fasik, orang yang suka melakukan maksiat, dosa besar, dia berteman dengan itu, kemudian dia beri makan orang itu. Kan namanya teman kan pasti kadang makan bareng kan, hangout atau kemana, ke kafe atau kemana gitu kan. Dan itu kan pasti yang budaya Indonesia ini pasti ayo makan-makan, siapa yang bayarin atau mungkin itu kan, apalagi kalau lagi ulang tahun atau lagi tasyakuran apa. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri, memberi makan orang yang ahli maksiat itu sama aja dia memberikan kekuatan orang itu supaya dia bermaksiat. Ya kan? Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan sepenuhnya setelahnya kepada pembawa acara yaitu Ustadz Eko. Monggo Ustadz Eko. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan, Ustadz, kalau dulu kan sempat terjadi ya seperti Ashabul Kahfi saja sampai ditidurkan karena untuk menjauhi dari pemimpin zalim. Nah, apakah di zaman sekarang ini apakah berlaku apabila pemimpinnya sekuler, tidak Islam, terus orang Islamnya langsung Islam saja, melindungi dari hal-hal yang bisa merusak keislaman sendiri. Kemudian yang kedua, apakah boleh selama kita itu mendekati ahli maksiat dalam rangka merubah ahli maksiat itu menuju jalan yang benar, boleh apa tidak? Mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara satu pertanyaan Ustaz. Tadi ada satu orang yang bilang itu setiap amal harus berniat. Nah, untuk amal-amal yang umum, selain yang amal-amal ibadah, bagaimana penjelasan poin ini? Apakah tiap amal saja itu ada niatan khusus yang harus kita terapkan di situ? Terima kasih. Atau mungkin dulu Ustaz, tadi pertanyaan dulu. Yang pertama dari Ustaz Mustain tentang Ashabul Kahfi, apakah untuk menghindari pemimpin yang sekuler. Yang kedua, apakah kita bisa seorang yang ahli maksiat, apakah
Pertanyaan pertama dari Ustaz Musta'in adalah tentang bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim, atau mungkin dia sekuler, atau mungkin dia korup dan seterusnya kan itu. Oke, tentu kalau kita mau analogikan dengan Ashabul Kahfi jauh sekali Ustaz. Ya, Ashabul Kahfi ini ada seorang raja namanya Dikyanus, ya. Raja yang musyrik, penyembah berhala, yang memaksa kepada rakyatnya untuk meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang lurus. Jadi Ashabul Kahfi ini ala diyanati Isa bin Maryam. Mereka ini berpegang pada agama yang dibawa oleh Nabi Isa bin Maryam. Jadi ajaran Nabi Isa yang masih lurus. Dan rajanya waktu itu ketika Raja Dikyanus ini menjabat sebagai seorang raja, itu menjadi satu peraturan, siapapun yang tidak murtad dari agamanya atau dia kembali kepada agama nenek moyangnya, maka akan dibunuh. Maka Ashabul Kahfi ini cari siasat supaya mereka ini bisa selamat, akhirnya beruzlah. Karena uzlah saat itu memang sangat memungkinkan sekali. Karena kalau mereka tidak beruzlah, itu mereka akan mengancam nyawa mereka, sehingga mereka kelelahan dan tertidur di gua selama 309 tahun Hijriah. Kalau Masehinya 300 tahun. Jadi kalau 309 ini secara tahun 309 tahun ini secara Hijriahnya, tapi kalau Masehinya cuman 300 tahun Masehi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'an. Mereka tinggal di gua mereka ini selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Sehingga mereka ini nggak bisa melakukan syariat dengan tenang. Mereka diancam nyawanya. Nah, kalau saat ini seandainya kita ada hidup di lingkungan pemimpin yang tidak kita inginkan, pemimpin yang dolim lah, pemimpin yang apalah, sekuler lah ya, maka selama kita ini masih bisa menjalankan syariat, maka kita ini tidak perlu beruzlah. Bahkan kalau bisa kita ini selalu senantiasa berdakwah, ngajak, berseru kepada kebaikan, ya, seperti itu. Jadi kalau kita analogi dengan Ashabul Kahfi mungkin Ustaz jauh sekali ya, ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang tidak baik, ya, berteman dengan orang yang tidak baik. Apakah boleh dengan harapan orang ini nantinya bisa berubah? Baik, kalau memang kita tidak khawatir, artinya kita ini bisa mengarahkan orang ini kepada arah yang lebih baik, maka itu memang kewajiban kita. Yang tidak boleh adalah kalau seandainya kita ini berteman dengan orang itu, kemudian kemungkinan besar kita ini akan terseret kepadanya. Itu contoh, kita mau mengingatkan kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, mungkin orang sesama barangkali pejabat, ya seorang pemimpin wilayah. Kita ini siapa? Kan mungkin ada orang yang menasihati dia, mungkin ada lagi yang seperti itu. Meskipun juga itu adalah salah satu jihad yang paling utama, adalah bersuara hak di hadapan pemimpin yang zalim, seperti itu. Jadi kalau kita ada harapan kita bisa merubah orang itu, makanya kita tidak terbatas, bukan berarti yang dimaksud adalah seperti ini. Khalil itu adalah orang yang kita habiskan banyak waktu dengan dia. Maksudnya kita berteman karib dengan orang itu karena kita ini banyak habisin waktu dengan dia. Yang namanya orang ngajak baik kan tidak harus selalu bersama-sama terus. Ya, Khalil ini ya beda ya. Khalil ini sangat seru, orang karib yang selalu dicinta mati betul itu orang itu. Makanya Khalil. Seperti itu. Ya, jadi intinya boleh. Dan kalau tidak membahayakan dengan eksistensi iman kita, kemudian Islam kita, ini akhlak kita, maka silahkan. Itu harus satu kewajiban. Apalagi itu dari saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita. Itu. Tapi bukan berarti kita harus membersamainya terus. Yang dimaksudkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini adalah orang yang selalu membersamai orang itu, kemudian memberi makan orang itu, tahu kalau dia orang ahli fasik,
orang ahli kefasikan, orang fasik yang kejahatannya ini sangat dikhawatirkan oleh orang lain, kemudian diberi fasilitas. Nah ini yang memberikan fasilitas kepada orang jahat ini yang dimaksud oleh siapa? Sufyan Ats-Tsauri yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, apakah semua ibadah ini harus butuh niat? Iya. Memang ada beberapa di antara khilaf antara ulama ini tidak perlu menggunakan niat. Contohnya apa? Menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran ini tanpa niat. Ini menurut Hanafiyah itu tak masalah, tak pakai niat. Jadi kita menghilangkan najis ini, umpamanya ini pakaian kita kena kotoran, kemudian kita basuh ini, kita bersihkan, meskipun ini tidak tidak kita ada niatan untuk menghilangkan itu, kita lupa, kita cuma refleks aja seperti itu tanpa ada niatan untuk membasuh, maka ini sudah sah. Tetapi kalau bersuci ini harus dengan niat. Tapi kalau menghilangkan najis, di antara ulama, di antaranya mazhab Hanafi mengatakan itu tidak sertakan niat, itu tak masalah. Itu berbeda dengan membersihkan dengan bersuci dengan menghilangkan najis, itu tidak dengan. Tapi kalau umpamanya seperti mandi wajib, mandi junub, seperti wudu karena ada kaitan ini ibadah-ibadah seperti itu, maka harus disertakan dengan niat. Makanya Imam Abu Hanifah ini masalah niat kayak bersuci, beliau ini seperti masalah niat beliau tidak menitik beratkan ini. Masalah-masalah bersuci orang tanpa niat, lupa niat tak masalah. Contoh seakan gini, ada kasus orang lagi junub kemudian dia kecebur kolam renang, ya, seluruh tubuhnya kena air semua kan. Secara hukum kalau dia mandi besar berarti udah kena semua kan, airnya air mutlak, ya kan, karena airnya bersih. Dia lupa niat, dia tidak berniat, maka saat itulah menurut kami beliau ini tanpa menyertakan di antara pendapat mazhab Hanafi ini mengatakan boleh, tapi mayoritas ulama rata-rata harus dengan niat. Jadi yang paling baik ini memang disertakan niat dalam keadaan hal apapun, termasuk menghilangkan najis, meskipun ada berpendapat yang mengatakan menghilangkan najis ini tidak perlu disertakan dengan niat. Wallahu a'lam bishawab.